Perkenalkan, nama saya Rujumiati Omkusunggu, SPD. Saya mengajar di SMK Negeri 3 Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu. Saya peserta PPG dalam jabatan Angkatan keempat LPTK UNJ tahun 2021. Saya akan mempresentasikan peer teaching saya hasil akhir dari pembuatan pembelajaran saya yang terdiri dari RPP, media pembelajaran, bahan ajar, LKPD, dan evaluasi. Rangkaian ini kami lakukan bersama teman-teman PPG lainnya dengan dosen, pembimbing, dan guru PAMU. Berikut presentasi. Selamat siang anak-anak semua. Selamat siang, Bu. Gimana kabar kalian? Baik, Bu. Saya boleh melihat hari ini ruangannya sudah bersih ya. Kalian juga sudah pakai masker. Tolong tetap jaga jarak ya nak ya. Ya, Bu. Oke, Bu. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta Yuni, tolong pimpin dalam doa nak. Kita masih tentang bagaimana kalian mengidentifikasi alat, bahan, dan kosmetik yang akan kita gunakan di dalam teknik pengeritingan vertikal. Ya, kalian akan menentukan apa saja alat yang akan kalian pakai. Kemudian kita akan membahas cara penggulungan. Sebelum kalian praktek, pasti kalian harus belajar yang namanya penggulungan rambut. Ya, dimantapkan dulu penggulungannya, oke dulu penggulungannya, sudah bisa, baru kalian boleh mencari model untuk dipraktekkan sampai menggunakan kosmetik. Jadi kali ini kita masih belajar cara penggulungan yang benar di dalam teknik vertikal ya nak ya. Nah, kita mulai dari kata-kata bijak hari ini. Semoga ini boleh menjadi perenungan buat kalian. Apapun yang akan kalian lakukan hari ini, lakukan aja yang bisa. Ya. Jangan memaksa ya. Semampunya ya, Bu. Semampunya. Di sini saya mau menunjukkan kalian tentang alat-alat penggulungan ya. Kalau melihat gambar 1, kalian sudah pernah melihat alat penggulungan ini? Di gambar 1, ini ada alat penggulungan. Kalian pernah melihat alat penggulungan ini? Pernah, Bu. Pernah pakai. Ya, apa namanya? Sosis ya, Bu. Alat penggulungan sosis, ya. Kalau yang kedua ini, Roto. ketiga, Roto, Bu, spiral. Roto spiral ya. roto spiral. Ya, benar sekali. Dari yang satu, ini sosis, kemudian ini roto, dan yang ini juga roll spiral. Ini fungsinya sama untuk alat pengeritingan yang akan kita gunakan di vertikal. Hasilnya bisa spiral ya nak. Dan saat ini kita akan menggunakan yang kedua. Ya, yang kedua ini roto. Di dalam roto ini ada pilihan-pilihan ukuran. Di dalam roto itu ada ukurannya. Kamsia tahu nggak kalau di roto itu ada ukurannya? Atau Tahu, Bu. tahu ya, ukurannya itu ada S, M, dan L ya. Ada Ya, Bu. besar, kecil, dan sedang. Jadi hasilnya juga berbeda, tergantung bagaimana kalian menggunakan itu. Jika kalian menggunakan yang kecil, maka ikal yang akan didapat itu kecil. Jika kamu menggunakan yang besar, maka ikalnya pasti akan sangat besar. Tetapi gelombangnya yang didapat saat kamu menggunakan yang kecil, maka gelombangnya lebih terlihat. Seperti itu ya nak ya. Kemudian masuk ke bentuk roto. Karena kita nantinya akan menggunakan roto, kita harus tahu bentuk-bentuk roto ini. Bentuk roto itu ada dua. Bentuk roto ada cekung dan ada lurus. Nah, jika kamu menggunakan yang cekung, maka hasil daripada ikal itu berbeda dari ujung sampai ke tengahnya, berbeda hasilnya. Jika kamu menggunakan roto yang lurus, yang ukurannya sama dari ujung sampai ke ujung satu lagi, ini akan menghasilkan keriting yang sama besar, ukurannya sama. Kita masuk ke dalam alat-alat, mengidentifikasi alat-alat yang digunakan di dalam pengeritingan. Saya tidak tulis namanya di sini karena saya percaya kalian sudah tahu alat-alat ini. Kenapa? Kita tinggal mengelompokkan alat-alat ini saja.
Karena di kelas 11 kalian pengeritingan dasar, alat-alat ini juga sudah kita gunakan, ya kan Nak? Ya, Bu. Itu ada sisir tulang, ada botol aplikator, ada roto, alat penggulung, kemudian ada kertas poni, lalu ada cap bergigi untuk memparting, membagi rambut, kemudian ada penadah solution. Jika kalian saat menggunakan solution diberikan penadah supaya larutan daripada tio itu tidak jatuh atau kena ke bagian pakaian kalian, jadi tidak mengganggu si klien. Kemudian ada sisir garpu. Sisir garpu ini akan digunakan saat apa, Yuni? Saat penyisiran rambut, Bu. Ya, Kalau rambutnya kusut, ya. Nyampoan. Setelah pengeritingan selesai. Kemudian ini ada penutup telinga. Telinga harus benar-benar ditutup supaya larutan itu tidak ada yang masuk ke telinga. Itu berbicara tentang keselamatan kerja. Kemudian masuk ke bahan dan lenan. Di bahan dan lenan ini sama seperti biasa kita, yaitu ada kapas, ada tisu, kemudian ada handuk, ada shower cap. Shower cap ini nanti akan digunakan saat setelah selesai penggulungan, pas menggunakan larutan tionya atau solutionnya, kita akan menutup kepala si pasien dengan shower cap. Ada cap juga ya. Kemudian masuk ke kosmetika. Nah, di kosmetika ini yang pertama di dalam pengeritingan kita harus mencuci rambut ya Nak ya. Iya. Pastikan rambutnya di dalam keadaan bersih. Nah, kosmetika yang pertama kita gunakan yaitu shampoo. Sampo ya, untuk membersihkan kulit kepala dan rambut. Karena dengan menggunakan sampo, dengan rambut yang bersih dan kulit yang bersih, kita bisa menganalisa kulitnya. Terus kita bisa menentukan apa yang harus kita gunakan, apa yang harus kita lakukan untuk tindakan berikutnya. Lalu ini ada solution. Nah, di situ solutionnya kan gambarnya sama, tapi ada angka 1 dan di netral angka 2. Ya Nak ya. Jadi solution angka 1, yang di netralizer itu angka 2. Kemudian ada conditioner, roto yang kita gunakan saat membuat partingan, pas mengambil bagian depan, itu kita patokkan dengan roto yang kita miliki. Nah, sehingga itu menjadi patokan itu untuk ketiga, untuk keempat, 5, dan 6-nya itu menyesuaikan kembali. Ya, jadi pembagian rambut itu ada 6, di sisi kanan ada 3, di sisi kiri ada 3 partingan. Kemudian di dalam penggulungan dimulai dari tengkuk. Tengkuk bagian belakang. Ya. Di tengkuk bagian belakang. Keempat, pengambilan section, tahu kan membedakan parting dengan section, Kamsia? Tahu, Bu. Ya, kalau parting yang bagaimana, Nak? Parting dibagi menjadi bagian besar, sementara section itu 2 sampai 3 cm. Ya, kalau section itu pembagian daripada parting itu sendiri ya, Nak ya. 1 sampai 2 cm. Benar. Di dalam pengambilan section dengan posisi tegak lurus. Jadi saat kita mengerjakan dari bagian belakang, itu kita mengambil posisi sectionnya itu tegak lurus, bukan horizontal, tegak lurus atau vertikal. Kemudian jumlah roto yang digunakan sisi kanan dan sisi kiri harus sama banyaknya. Kenapa? Kira-kira kenapa, Yuni? Roto di antara sisi kanan dan sisi kiri harus sama banyaknya. Karena supaya hasilnya sama, Bu, sempurna antara kiri dan kanan gelombangnya. Benar sekali. Jadi nanti sebelum menggulung, pastikan dulu kalau sudah selesai di dalam partingan 1, nah, lihat partingan 1 menggunakan berapa jumlah roto. Nah, pastikan untuk kedua. Contohnya, di dalam penggulungan di bagian tengkuk belakang itu menggunakan roto 10. Contohnya. Berarti di sebelah sisi kiri kita akan menggunakan 10 juga. Nah, kemudian
rambut digulung, tidak sampai akar. Karena kita penggulungan ini kan ingin hasilnya itu gantung, ya kan Nak? Ya Bu. Nah, ingin hasilnya gantung. Jadi kita menggulungnya itu tidak sampai akar. Nah, jadi batang rambut itu setengah dari batang rambut itulah yang kita gulung. Paling tidak sampai di pundak ya, sampai di pundak. Ketujuh, keseluruhan rambut digulung kemudian selesai. Kira-kira ada yang mau ditanya enggak sebelum Ibu masuk ke video? Enggak Bu, sudah cukup Bu. Sudah paham cukup, ya? Ya Bu. Dari penyikatan, dari membagi rambut, dari penggulungan dimulai dari mana, terus sectionnya posisinya seperti apa, lalu jumlah roto yang digunakan harus sama banyak, ya kan? Kemudian rambutnya digulungnya tidak sampai akar, itu poin-poin yang paling penting di dalam penggulungan vertikal. Nah, ini saya ini kan ya, saya putar ya Nak, tolong diamati. Ada mau ditanya kira-kira sampai di situ? Semakin paham? Paham Bu. Nah, sekarang Ibu mau memberikan kalian tugas lembar kerja, yaitu kalian membuat job sheet ya Nak, membuat job sheet pengeritingan. Nah, di dalam job sheet pengeritingan ini ada materinya, pengertian pengeritingannya apa, tujuan pengeritingannya, kemudian teknik yang kita gunakan ini, yang akan kita praktekkan ini apa, dan alat yang digunakan, ya, alat yang digunakannya. Ini ada nama, ada jumlahnya, contohnya roto, roto ukuran besar, contohnya begitu ya Nak, jumlahnya berapa, kemudian fungsinya kegunaannya apa, kenapa kamu menggunakan roto ukuran besar, seperti itu. Kalau kamu juga menggunakan roto ukuran kecil, jumlahnya berapa, fungsinya kenapa, apa yang membuat kamu memilih itu, begitu ya. Ya. Lalu di persiapan ini harus benar-benar kalian rencanakan dengan baik, dari persiapan area kerja, persiapan sampai persiapan pelanggan itu kalian buat waktunya. Jadi di langkah kerja ini ada nomor dan kegiatan serta waktu. Kalian langsung buat nanti, contohnya di persiapan saya menggunakan 30 menit atau 20 menit untuk persiapannya. Persiapannya itu apa aja, sampai nanti kamu total semuanya. Berapa waktu yang kamu rencanakan. Ya Nak ya? Iya Bu. Jadi saat kamu sudah membuat job sheet ini, benar-benar harus direncanakan dengan baik. Ya, seperti orang mau bangun rumah harus direncanakan dengan baik kan, baru hasilnya baik. Nah, jadi kalian juga begitu saat pengeritingan, rencanakan dengan baik yang mau dilaksanakan. Sudah menghayal-hayal gitu loh Nak. Nah, sudah menghayal tapi menghayal yang pasti. Nah, dibuat jumlah total ininya, waktunya. Ada yang mau ditanya kira-kira dari sini? Sampai berkemas ya Bu, sampai langkah kerja aja. Iya, langkah kerjanya sampai penggulungan aja yang masih kita buat, Nak. LKPD-nya, Bu. Iya, tapi ini LKPD untuk hari ini, Nak. Karena untuk minggu depannya kita kan mulai untuk kalian dengan teman kalian, ya kan? Nah, itu baru mulai kalian merencanakan yang untuk sampai berkemas. Baik Bu. Ya, kalau yang untuk sekarang kita sampai penggulungan aja. Kasih waktu sekitar 20 menit cukup ya. Nah, kalian dengan temanmu kelompok, dengan teman kelompoknya, coba diskusikan pelan-pelan. Untuk apa persiapan kalian, bagaimana langkah kerjanya, terus alat yang kalian gunakan itu rotonya, roto yang seperti apa ukurannya, begitu. Supaya sampai kita nanti selesai ini langkah kerjanya, Ibu bisa cek langkah kerja kalian dan waktu yang sudah kamu persiapkan. Begitu. Oke, sudah selesai ya, Nak? Kita mau tutup. Saya minta untuk Yuni. Kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Kita akhiri dengan selamat siang. Siang juga, Ibu. Siang, Bu.